Selama 2 minggu terakhir pesta rumah di Stony Cross Park, siapapun yang cukup jeli akan menyadari satu hal. Lord Westcliff dan Miss Lillian Bowman tampaknya berusaha keras untuk saling menghindar. Di sisi lain, Lord St. Vincent justru semakin sering terlihat menemani Lillian. Di pesta dansa, di jalan-jalan musim gugur, bahkan di berbagai jamuan kecil yang diselenggarakan para tetangga di Hampshire. Sementara itu, Lillian dan Daisy tetap mengikuti pelajaran pagi bersama Countess of Westcliff. Sayangnya, setelah beberapa hari, sang Countess mulai menyadari satu kenyataan yang tak menyenangkan. Mengajari kedua kakak beradik Bowman tentang sudut pandang kaum bangsawan adalah usaha yang hampir sia-sia. Di luar semua itu, Lillian justru sangat menikmati waktunya bersama Lord St. Vincent. Pria itu berbicara dengan santai, seolah tata krama dan kesopanan bukan sesuatu yang perlu terlalu dipikirkan. Bahkan suatu hari ia menceritakan dengan penuh semangat bagaimana ayahnya sendiri, Duke of Kingston, tidak bisa menyikat gigi tanpa bantuan pelayan pribadinya. Cerita itu membuat Lillian tertawa begitu keras, hingga nyaris kehabisan nafas. St. Vincent mungkin adalah pria paling menyenangkan yang pernah Lillian temui. Namun di balik semua pesona itu, ada sesuatu yang sulit ditembus. Sesuatu yang dingin, sesuatu yang tertutup. Alam bawah sadar Lillian tahu, ia mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar melihat apa yang tersembunyi di balik jiwa pria itu. St. Vincent memikat, tetapi juga misterius. Suatu siang, para wallflowers duduk di bawah pohon besar di taman, menikmati udara musim gugur sambil membuat sketsa. "Aku dengar St. Vincent perlu menikahi wanita kaya," kata Annabel tiba-tiba. Ia menambahkan bahwa menurut Mr. Hunt, ayah St. Vincent kemungkinan akan menghentikan jatah uang tahunan putranya. Artinya, harta yang benar-benar dimiliki pria itu tidaklah sebesar yang orang bayangkan. Kalau nanti gelar Duke jatuh padanya, apa St. Vincent akan menjual rumah dan tanahnya ketika uangnya habis? Tanya Daisy sambil menggambar garis-garis lembut di kertasnya. Tergantung, jawab Annabel. Menurutnya, jika tanah itu merupakan warisan turun-temurun, maka St. Vincent tidak bisa menjualnya. Namun, Annabel ragu pria itu benar-benar akan jatuh miskin. Banyak keluarga yang bersedia memberikan kompensasi besar jika St. Vincent bersedia menikahi salah satu dari putri mereka. Contohnya keluargaku, kata Lillian sinis. Annabel menatapnya dengan penuh perhatian. "Lillian, sayangku, apakah Lord St. Vincent pernah mengutarakan sesuatu padamu?" "Tidak pernah." "Apakah dia pernah mencoba melakukan sesuatu yang..." "Astaga, tentu saja tidak," potong Lillian kesal. Annabel justru semakin yakin kalau dia hanya ingin bermain-main. Dia pasti sudah mencoba mengambil kesempatan darimu. Kalau begitu, jelas dia ingin menikahimu. Kata-kata itu menggantung di udara. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya terdengar gemerisik daun kering dan suara burung yang berkicau di kejauhan. Akhirnya Evie bertanya dengan hati-hati, "Kalau Lord St. Vincent benar-benar melamarmu, apa yang akan kau lakukan?" Lillian menunduk menatap rumput di dekatnya. Ia mematahkan sehelai rumput kering dengan jemarinya. Gerakan kecil itu tiba-tiba mengingatkannya pada kebiasaan ibunya yang suka merobek benda-benda kecil ketika sedang gugup. Lillian buru-buru menyingkirkan patahan rumput itu. "Aku akan menerimanya." Ketiga temannya langsung menatapnya dengan kaget. Lillian segera bersikap defensif. "Kenapa tidak?" katanya cepat. "Menurut laporan ibu, hanya ada sedikit Duke yang tersisa di seluruh Inggris. Tapi aku tidak bisa membayangkan kau sebagai istrinya, Lillian," protes Annabel. "Lord St. Vincent terkenal sebagai perayu wanita yang tidak tahu malu. Aku tidak percaya kau akan menerima perilaku seperti itu. Semua suami pada dasarnya tidak setia," kata Lillian tajam. Ia ingin mempercayai kata-katanya sendiri, namun suaranya terdengar lebih seperti perlawanan daripada keyakinan. Annabel menggeleng pelan. "Aku tidak percaya itu." Daisy segera mencoba menenangkan suasana. "Musim berikutnya bahkan belum dimulai," katanya optimis. "Dengan Countess sebagai sponsor kita, keberuntungan kita pasti akan lebih baik. Jangan dengarkan ibu. Kau tidak perlu menikahi St. Vincent jika kau tidak mau. Aku akan menikah dengannya," kata Lillian keras kepala. Menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Bahkan,
Aku akan sangat menikmati saat aku dan Saint Vincent menghadiri jamuan makan malam sebagai Duke and Duchess of Kingston. Mata Lilian berkilat tajam, dan Westcliff akan berada di sana. Aku akan diantar ke ruang makan sebelum dia, karena gelar suamiku akan lebih tinggi darinya. Suara Lilian semakin keras. Aku akan membuat Westcliff menyesal. Aku akan membuatnya berharap. Lilian tiba-tiba berhenti, baru menyadari bahwa nada suaranya telah mengungkap terlalu banyak hal. Lilian memalingkan wajah. Tiba-tiba ia merasakan tangan Daisy meraih tangannya yang tersandar di pangkuan. Adiknya meremasnya pelan. Mungkin pada saat itu, kau sudah tidak peduli lagi. Guman Daisy. Lilian menatap jauh ke depan. Mungkin, katanya pelan. Dan sore itu berlalu dengan keheningan yang menyesakkan. Kediaman Westcliff terasa lebih lengang keesokan harinya. Sebagian besar tamu pria pergi menghadiri balap kuda di desa terdekat untuk mencari hiburan. Sementara para tamu wanita memilih pergi ke desa, menghadiri pesta tradisional yang akan dimeriahkan para pemain sandiwara komedi. Lilian menolak ikut, walaupun Annabelle, Daisy, dan Evie sudah berusaha membujuknya. Lilian sedang tidak ingin memaksakan diri untuk tersenyum dan tertawa. Ia hanya ingin sendirian, berjalan menyusuri taman dan hutan sejauh mungkin, sampai tubuhnya lelah dan pikirannya berhenti berputar. Namun rencana itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ketika ia duduk termenung di sebuah bangku taman, seseorang tiba-tiba muncul dari jalan setapak. Lord Saint Vincent. Pria itu mengenakan pakaian berkudanya. Lilian menatapnya dengan heran. Bukankah Anda seharusnya ikut ke balap kuda? Saint Vincent tersenyum santai. Aku akan menyusul mereka nanti, katanya ringan. Tapi sebelumnya aku ingin berbicara denganmu. Percakapan mereka dimulai dengan ringan, seperti biasanya. Mereka membicarakan pesta dansa musim gugur yang hampir berakhir, dan bagaimana sebagian tamu akan segera kembali ke London. Namun setelah beberapa saat, Saint Vincent mulai berbicara serius. Ia mengatakan bahwa ia ingin tetap bertemu Lilian, bukan hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu. Walaupun Lilian sebenarnya sudah menduga arah pembicaraan ini, jantungnya tetap berdegup lebih cepat. Ketika Saint Vincent menatapnya, Lilian menyadari sesuatu yang pernah dikatakan Daisy sebelumnya memang benar. Saint Vincent memiliki daya tarik yang hampir liar. Ada sesuatu pada diri pria itu yang membuat orang mudah tertarik, khususnya para kaum wanita. Saint Vincent meraih tangan Lilian dengan lembut. Tatapannya tidak lepas dari mata gadis itu. Jika kau bersedia, katanya pelan, aku ingin meminta izin kepada ayahmu untuk menjalin hubungan yang lebih serius denganmu. Lilian membutuhkan beberapa detik sebelum mampu menjawab. Tapi aku bukan satu-satunya pewaris kaya yang bisa Anda kejar, my lord. Saint Vincent tersenyum, sama sekali tidak tersinggung. Itu benar, tapi sebagian besar wanita membosankan. Senyumnya berubah sedikit lebih nakal, setidaknya di luar kamar tidur. Tatapannya kembali pada Lilian. Sejauh ini, kau jauh lebih menarik dibandingkan mereka semua. Lilian merasakan pipinya menghangat ketika jemari Saint Vincent menyentuh sisi wajahnya dengan lembut. Aku tidak meragukan kau akan tetap menarik dalam keadaan apapun, bisik Saint Vincent. Anehnya, Lilian tidak langsung menarik diri. Ia membiarkan keintiman kecil itu berlangsung beberapa saat. Seolah ada bagian dari dirinya yang ingin menghapus kenangan lain yang masih tersisa dalam pikirannya. Aku belum pernah benar-benar serius dengan seorang wanita, lanjut Saint Vincent. Setidaknya untuk tujuan yang terhormat. Lilian menatapnya dengan setengah tersenyum. Anda melakukannya dengan cukup baik untuk ukuran pemula. Saint Vincent terkekeh pelan. Kau sangat menarik, Lilian. Dan kaya. Tambahan kata itu hanya terdengar dalam pikiran Lilian sendiri. Namun Lilian harus mengakui satu hal. Saint Vincent tampak cukup tulus untuk membuatnya percaya bahwa ketertarikannya bukan semata karena uang. Dan untuk alasan tertentu, Lilian menghargai usahanya itu. Your Grace. Itulah gelar yang suatu hari nanti mungkin akan disandang pria itu. Jika Saint Vincent mewarisi gelar ayahnya, Lilian membayangkannya sejenak. Ia akan menjadi Lady Saint Vincent terlebih dahulu. Kemudian, Duchess of Kingston. Dan saat itu terjadi, Marcus, Earl of Westcliff, harus memanggilnya dengan gelar itu. Your Grace. Lilian mengulang kata itu dalam hati, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Your Grace.
Sore mulai merambat turun ketika Lilian kembali ke rumah utama. Langkahnya tidak terlalu lurus, dan pikirannya terasa jauh lebih ringan dari biasanya. Beberapa saat sebelumnya, ia menemukan sebotol minuman keras manis di dapur. Awalnya hanya berniat mencicipi sedikit, namun rasa hangat itu ternyata terlalu mudah untuk dinikmati. Sekarang kepalanya terasa ringan, dan dunia nampak berputar pelan. Ketika Lilian masuk ke perpustakaan yang sunyi untuk mencari buku, matanya langsung tertarik pada sebotol kaca tinggi di atas meja di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat buah pir yang teredam cairan bening yang tinggal sedikit. Bagaimana mereka memasukkan buah sebesar itu ke dalam botol? Gumannya heran. Lilian memiringkan botol itu, mengamatinya dari berbagai sudut. Rasa penasaran akhirnya menang. Lilian memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulut botol untuk menyentuh buah itu. Setelah sebelumnya menenggak habis sisa cairan di dalamnya. Beberapa detik kemudian, ia menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Jarinya tersangkut. Astaga. Lilian mencoba menarik jarinya pelan. Tidak berhasil. Bahkan jarinya mulai terasa membengkak. Pada saat itulah, pintu perpustakaan terbuka. Marcus, Earl of Westcliff, berdiri di ambang pintu. Pelayan pribadinya baru saja memberitahu bahwa salah satu putri Bowman tampaknya sedang membuat kekacauan di perpustakaan. Namun pemandangan di depan matanya membuatnya terdiam. Miss Lilian Bowman berdiri di dekat rak buku dengan satu tangan terperangkap di dalam botol berisi buah pir. Beberapa buku berserakan di karpet. Marcus menghela nafas panjang. Miss Bowman, apa yang sedang kau lakukan di sini? Lilian menoleh dengan wajah memerah dan sedikit limbung. Oh, ternyata kau, Westcliff. Nada suaranya terdengar terlalu santai. Marcus langsung menyadari sesuatu. Bahkan untuk ukuran gadis paling keras kepala di Inggris, tidak ada yang sampai memutuskan mabuk di siang hari. Apa yang mendorongmu minum sampai mabuk? Lilian mengerutkan kening. Aku tidak mabuk. Ia terkikik kecil ketika ucapannya terpotong oleh cegukan. Botol itu masih tersangkut di tangannya. Lihatlah, jariku tersangkut. Marcus berjalan mendekat. Sekarang ia bisa mencium aroma manis yang jelas bukan teh dari nafas gadis itu. Marcus menutup mata sejenak, berusaha mengendalikan kesabarannya. Berikan tanganmu. Lilian menurut. Marcus mencoba melepaskan jarinya dari botol itu. Namun setiap kali ia menariknya, Lilian justru meringis kesakitan. Tidak bisa, jariku sudah bengkak. Marcus mendengus kesal. Bahkan orang bodoh pun tidak mau memasukkan jarinya ke dalam botol. Aku ingin mengambil pir itu. Guman Lilian pelan, hampir seperti orang yang mengantuk. Marcus menatapnya. Perasaannya bercampur aduk. Ia sudah 2 minggu berusaha menjauhi Lilian. Namun bahkan sekarang, ia masih tidak bisa memikirkan wanita lain tanpa membandingkannya dengan gadis itu. Mereka berdiri terlalu dekat di perpustakaan yang sunyi. Para tamu belum kembali dari desa. Seluruh ST terasa lengang sore hari. Lilian menyandarkan punggungnya pada rak buku. Ia tampak hampir tidak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Apa yang mendorongmu minum seperti ini? Tanya Marcus lagi. Aku membutuhkan pengalihan. Guman Lilian. Marcus mengangkat wajahnya. Dari Saint Vincent. Lilian tidak menjawab, namun dari caranya memalingkan wajah, jawabannya sudah cukup jelas. Beberapa saat kemudian tubuh Lilian tiba-tiba limbung. Marcus segera menangkapnya sebelum ia jatuh. Lilian malah terkikik sambil duduk di lantai beralas karpet. Marcus berjongkok di depannya, menatapnya lama. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Marcus berhenti melawan takdirnya sendiri. Ia tahu satu hal dengan pasti, sepanjang hidupnya nanti, ia akan selalu membandingkan semua wanita dengan Lilian. Dan tidak akan pernah ada yang sebanding. Lilian, sepertinya aku tidak bisa menjauhimu lagi. Kata Marcus pelan. Namun Lilian menatapnya seolah ia baru pertama kali melihat pria itu. Perhatiannya tiba-tiba teralihkan. Kau bilang kau punya kaleidoskop. Aku ingin melihatnya. Marcus menghela nafas. Nanti, setelah kita menyelesaikan urusan botol ini. Jawab Marcus. Dengan sedikit usaha, akhirnya jari Lilian berhasil terlepas. Mata Lilian langsung berbinar. Ia menatap jarinya, lalu botol itu. Luar biasa. Marcus memijat pelipisnya. Lilian,
Aku, kaleidoskop. Potong Lilian lagi. Markus menyerah. Ia bangkit dan mengambil benda kecil itu dari meja. Ketika ia menyerahkannya, mata Lilian langsung berbinar. Ia menatap ke dalamnya, lalu tertawa kecil. Warna-warnanya berubah setiap diputar. Markus memperhatikannya tanpa sadar. Wajah Lilian yang biasanya penuh tantangan, kini tampak lembut, hampir seperti anak kecil yang menemukan sesuatu yang ajaib. Beberapa saat kemudian, Lilian menurunkan kaleidoskop itu. Kenapa Earl of Westcliff tidak bisa bersiul? Markus mengangkat alis. Itu kekurangan yang sangat serius. Lilian, berapa banyak yang kau minum? Tanya Westcliff mengalihkan pembicaraan. Lilian menatapnya lama, kemudian berkata pelan, Saint Vincent jauh lebih tampan darimu. Markus tidak bereaksi, dan jauh lebih menyenangkan. Lilian berhenti sejenak. Ia menatap Markus dengan mata yang berkabut. Tapi, kenapa aku justru tidak bisa berhenti memikirkanmu? Jantung Markus berhenti sejenak. Sentuhanmu, dan ketika kau menciumku. Ruangan tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Markus tahu ia seharusnya mundur. Namun semua pertahanannya telah runtuh. Ia meraih wajah Lilian dengan lembut. Dan ketika ia menunduk, tidak ada pagar taman, tidak ada dinding rahasia, tidak ada alasan untuk berhenti. Kali ini, hanya ada mereka berdua. Ketika Markus akhirnya menarik diri, nafasnya tidak teratur. Ia menatap Lilian lama, lalu membuat keputusan yang akan merubah segalanya. Markus mengangkat Lilian ke dalam pelukannya. Aku akan membawamu ke kamarku sebelum para tamu kembali dan menemukanmu mabuk di perpustakaan. Lilian tertawa kecil di bahunya. Kau seharusnya membawa aku ke kamarku, guman Lilian. Namun tangannya sudah melingkar di leher Markus. Beberapa detik kemudian, matanya kembali tertutup. Markus tahu satu hal dengan pasti. Sore ini, ia telah melewati batas yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Sinar matahari sore hampir sepenuhnya memudar ketika Lilian akhirnya terbangun di atas ranjang besar itu. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit kamar yang tinggi, lalu bergeser ke arah jendela besar di seberang ruangan. Untuk beberapa saat, pikirannya terasa kosong. Kemudian rasa tidak nyaman mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya terasa pegal, kepalanya berdenyut pelan. Ketika ia menelan ludah, mulutnya terasa begitu kering. Kamar itu terasa asing, terlalu luas, terlalu mewah. Lalu ingatan itu datang. Ya Tuhan, Lilian hampir melompat dari tempat tidur ketika kesadaran itu menghantamnya. Tetapi ia segera kembali menyelinap ke balik selimut ketika menyadari bahwa ia hanya mengenakan pakaian seadanya. Jadi, itu bukan mimpi. Apa yang terjadi antara dirinya dan Westcliff sore tadi benar-benar terjadi. Belum sempat ia sepenuhnya menenangkan diri, pintu kecil di sisi kamar terbuka. Markus, Earl of Westcliff, muncul dari balik connecting door. Penampilannya sudah kembali rapi, jasnya terpasang sempurna, rambutnya tersisir seperti biasa. Ia nampak segar, hampir terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengubah hidup mereka berdua. Tatapan Markus tertuju pada Lilian yang masih duduk di atas ranjang, memegangi selimut dengan erat. Ia menatapnya beberapa detik lebih lama. Kenapa dia tersenyum? Gerutu Lilian dalam hati. Markus duduk di tepi ranjang dengan gerakan yang begitu terkendali, seolah tidak ada yang luar biasa telah terjadi sore tadi. Ia mengambil gelas dari meja nakas, menuangkan air, lalu menyodorkannya pada Lilian. Apa kepalamu sakit? Suaranya terdengar lembut. Lilian menerima gelas itu dan duduk perlahan sambil tetap menarik selimut menutupi dirinya. Ia minum dalam diam. Matanya mengikuti Markus yang membuka bungkusan kecil berisi bubuk obat. Cairan manis itu terasa menenangkan kerongkongannya yang kering. Lilian kemudian menelan bubuk pahit yang diberikan Markus dan mendorongnya dengan seteguk air lagi. Obat itu akan membantu meredakan pusingmu, kata Markus pelan.
Ia masih menatap Lilian dengan cara yang aneh, seolah takut gadis itu akan tiba-tiba menghilang. "Di mana pakaianku?" tanya Lilian akhirnya. Suaranya terdengar serak. Markus mengangguk ke arah kursi di sisi kamar. Gaun siang Lilian tersampir rapi di sandaran kursi itu. "Istirahatlah sebentar lagi, sampai obatnya bekerja." Namun Lilian menggeleng. "Keluar, aku harus berpakaian," kata Lilian pelan. Markus menatapnya seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya di kamarnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah berani mengusir Earl of Westcliff dari ruangannya sendiri. Namun Lilian Bowman baru saja melakukannya. Untuk beberapa detik Markus hanya berdiri di sana, antara tersinggung dan entah kenapa sedikit terhibur. Pada akhirnya ia menyerah. Dengan helaan napas pendek, Markus berbalik menuju pintu. "Cepatlah berpakaian. Kita harus berbicara setelah ini." Begitu pintu ditutup, Lilian segera berpakaian sambil mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Seorang gadis yang belum menikah seharusnya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Sekarang semuanya sudah terlambat. Ia telah melanggar batas yang tidak bisa diperbaiki. Jika sampai ada orang yang mengetahui, ia akan menjadi bahan bisik-bisik di seluruh Hampshire. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah memastikan Westcliff bersedia merahasiakan semuanya. Markus kembali tepat ketika Lilian selesai mengenakan gaunnya. "Para pelayanmu pasti tahu aku berada di kamarmu," tuduh Lilian ketika Markus mendekat. Markus menggeleng singkat. "Hanya pelayan pribadiku, dan dia cukup bijaksana untuk menjaga rahasia." Lilian tertawa hambar. "Bagus, karena itu berarti kita bisa melupakan kesalahan ini." Ia menatap Markus dengan tegas. "Berjanjilah kau tidak akan membicarakannya pada siapapun." Ekspresi Markus berubah. Wajahnya mengeras. "Lilian, kita harus menikah." Lamaran Earl of Westcliff. Seorang gadis lain mungkin akan menangis bahagia mendengar kata-kata itu. Namun bagi Lilian, semuanya terasa salah. Westcliff tidak menginginkannya. Ia hanya merasa berkewajiban melakukannya. Menyadari hal itu membuat hati Lilian terasa nyeri. Tapi ia tidak sudi terlihat tidak berdaya di hadapan pria ini. "Tidak," tolak Lilian tanpa gentar. "Kau tidak punya kewajiban untuk menikahiku." Markus menatapnya tajam. "Aku telah mengambil keuntungan darimu, Lilian," katanya serius. "Itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Kita harus menyelesaikannya dengan cara yang pantas." Namun yang membuat Lilian semakin yakin adalah satu hal. Markus sama sekali tidak terlihat menyesal. Pria itu justru tampak terlalu tenang, terlalu percaya diri. Seolah keputusan tentang masa depan mereka telah dibuat. "Kalau begitu aku memaafkanmu," kata Lilian akhirnya. "Nah, sekarang kau tidak berhutang apa-apa padaku." Lilian menarik nafas panjang sebelum meneruskan. "Kita hanya perlu melupakan semuanya dan melanjutkan hidup masing-masing. Kau tidak punya pilihan." Nada suara Markus tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang keras di dalamnya. Lilian mengabaikannya. "Aku yakin Saint Vincent masih bersedia menikahiku, bahkan jika aku sudah tidak sempurna lagi." Markus membeku. "Kenapa kau membawa Saint Vincent dalam masalah ini?" Lilian tertawa getir, karena dia memang sudah menyatakan niatnya. Markus bergerak cepat. Tangannya meraih bahu Lilian sebelum gadis itu sempat mundur. "Dia tidak boleh menikahimu." "Kenapa?" balas Lilian tajam. "Menurutmu aku tidak cukup baik untuknya?" "Karena kau milikku sekarang." Kata-kata itu keluar seperti pernyataan mutlak. Jantung Lilian berdetak keras. Namun ia tetap menatap Westcliff dengan sinis. "Aku hanya tidur denganmu, Westcliff. Itu tidak memberimu hak atas diriku." Westcliff menatapnya tanpa berkedip. "Kau bisa saja sedang mengandung anakku saat ini." Kalimat itu jatuh seperti petir yang menyambar. Lilian membeku. Ia sama sekali tidak memikirkan kemungkinan itu. Mata Westcliff berkilat, seolah cukup puas melihat reaksinya. "Kurasa itu sudah cukup memberiku alasan untuk menikahimu." Lilian menelan ludah. "Kita akan tahu nanti. Tapi untuk sekarang, aku tetap menolak lamaranmu," katanya akhirnya. Lilian menatap Westcliff tajam. Lagi pula, itu bahkan tidak terdengar seperti lamaran. Lebih seperti perintah. Markus menutup matanya sejenak, menahan sesuatu di dalam dirinya.
Ketika ia membuka mata kembali, suaranya jauh lebih terkendali. "Lilian, maukah kau menikah denganku?" Katanya pelan. "Tidak." "Kenapa kau tetap menolakku?" Markus menatapnya dengan ekspresi yang semakin sulit dibaca. "Karena satu kesalahan bukan alasan untuk menikah, Westcliff." Markus mengangkat alisnya sedikit. "Kau boleh menyebut apa saja, tapi itu tidak akan mengubah keputusan yang sudah kuambil." Katanya tenang. Ia bergerak mendekati Lilian. "Kita akan menikah secepatnya." "Itu keputusanmu, Westcliff, bukan keputusanku." Sergah Lilian menatap Westcliff dengan penuh menantang. "Dan kau kira apa yang akan dilakukan ibumu ketika dia mengetahui kau berniat membawa satu orang Amerika lagi ke dalam keluarga Marsden?" Markus tertawa pelan. "Oh, dia pasti akan berteriak histeris. Dan aku sungguh-sungguh menantikan saat itu." Katanya santai, kemudian merangkul ringan bahu Lilian, menggiringnya menuju pintu. Lilian menatapnya sinis. Markus justru tampak semakin terhibur. "Tapi untuk sekarang, aku harus mencari cara mengantarmu kembali ke kamarmu, tanpa harus membuat gaduh." Pagi menjelang siang yang semula tenang, mendadak terasa kacau bagi Lilian. Suara Desi masih terngiang-ngiang di kepalanya sejak adiknya itu membangunkannya dengan panik pagi ini. Kata-kata Desi meluap seperti bendungan jebol, terus berputar di pikirannya. Bahkan saat ia berjalan cepat, nyaris berlari, menyusuri selasar menuju ruang kerja Lord Westcliff. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Lilian. Tapi ayah terlihat sangat emosional setelah bertemu Lord Westcliff di ruang keluarga Marsden pagi ini. Dan ibu bahkan tidak berhenti tertawa dan bernyanyi di kamar mereka. Ayah sampai harus menyuruh pelayan membawakan minuman untuk menenangkan histerisnya." Langkah Lilian semakin cepat. Suara Desi itu seolah terus mengejarnya. "Para pelayan mulai berbisik-bisik. Mereka bilang Lord Westcliff sudah melamarmu dan kalian akan segera menikah. Apakah itu benar?" Lilian mengepalkan tangannya. Pertanyaan itu terasa seperti gema yang terus memantul di kepalanya. Ia terlalu marah untuk memperdulikan tatapan heran para pelayan yang melihatnya berkeliaran di luar kamar hanya mengenakan jubah tidur. Berani-beraninya Westcliff berbicara pada ayahnya tanpa melibatkan dirinya, seolah masa depannya adalah sesuatu yang bisa diputuskan tanpa persetujuannya. Lebih buruk lagi, pria arogan itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dengan Saint Vincent untuk mengakhiri hubungan mereka dengan cara yang pantas. Membayangkan sikap Westcliff yang selalu merasa berhak membereskan semuanya sendirian membuat Lilian semakin gerak. Ia bahkan sempat membayangkan memukul kepala pria itu dengan tongkat rounders. Ketika akhirnya tiba di depan ruang kerja Westcliff, Lilian nyaris kehabisan nafas karena berlari dengan emosi yang mendidih. Ia membuka pintu tanpa ragu, hingga pintu itu terbanting keras ke dinding. Seperti yang sudah diduganya, Markus sedang berbicara dengan Saint Vincent. Kedua pria itu menoleh bersamaan, seakan telah mengantisipasi datangnya badai. Lilian memaksa dirinya tenang, sebelum akhirnya menatap Saint Vincent. "Apa saja yang sudah dia ceritakan padamu?" Tanyanya tanpa basa-basi. Dengan wajah tenang, hampir terlalu tenang, Saint Vincent menjawab lembut, lebih dari yang seharusnya. Lilian langsung mengalihkan pandangannya pada Markus, yang berdiri dengan ekspresi dingin tanpa sedikit pun tanda penyesalan. "Kau sama sekali tidak berhak, Westcliff. Aku tidak sudi dipermainkan seperti ini." Saint Vincent bangkit dari kursinya dan berjalan menghampiri Lilian. Dengan sikap santai yang Lilian tahu, hanyalah topeng. Namun sebelum ia sempat mendekat, Markus sudah bergerak ke belakang Lilian, seolah tanpa sadar menempatkan dirinya di sana untuk menjaga. Lilian menoleh pada Markus dengan tatapan tajam. "Tolong tinggalkan kami sebentar. Aku ingin berbicara dengan Lord Saint Vincent secara pribadi." Tatapannya mengeras. "Dan jangan coba-coba menghentikanku. Kalau kau melakukannya, aku akan mencari cara untuk melakukannya diam-diam." Markus bergeser sedikit menjauh, tapi jelas menolak keluar dari ruangan. Penampilannya tetap tenang, namun Lilian bisa merasakan tekanan emosi yang kuat di balik sikap terkendalinya. "Bicaralah," katanya singkat. "Jangan menyela." Balas Lilian cepat sebelum berbalik. Ia bahkan tidak perlu melihat wajah Markus untuk tahu pria itu sedang menahan diri
untuk tidak menyeretnya keluar dari ruangan. Akhirnya Lilian berhadapan dengan Saint Vincent. Dengan perasaan bersalah, ia meminta maaf, menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menipu pria itu. Namun percakapan mereka tidak berjalan lancar. Markus beberapa kali memotong pembicaraan, terutama setiap kali Saint Vincent dengan santai memanggil Lilian dengan julukan sayang. Ia bahkan nyaris kehilangan kendali ketika Saint Vincent dengan tenang mengatakan bahwa ia masih bersedia menikahi Lilian, bahkan menerima bayinya jika ternyata Lilian benar-benar hamil. Lilian menatapnya kaget, namun akhirnya ia menggeleng pelan. "Aku tidak bisa melakukan itu padamu," katanya lirih. Ia menarik nafas sebelum menambahkan, "Dan apa yang terjadi bukan hanya kesalahan Westcliff, aku juga ikut bertanggung jawab." Di belakangnya, Lilian mendengar Markus berdecak sinis. Pria itu tampaknya sudah tidak sabar lagi mendengarkan percakapan mereka. "Apapun yang kau katakan tidak penting, Saint Vincent," kata Markus tajam. "Lilian milikku sekarang." Di tengah ketegangan itu, Lilian tiba-tiba menyadari betapa anehnya situasi ini. Ia seorang wallflower yang selama ini selalu diabaikan, mendadak menjadi gadis yang diperebutkan dua pria bangsawan paling dicari di Inggris. Keadaan yang sekaligus terasa lucu dan menyedihkan. Akhirnya Saint Vincent tersenyum tipis. Dengan sikap yang tetap anggun, ia menggenggam tangan Lilian sejenak sebelum melepaskannya. "Walaupun aku tidak ingin kepergianku mendadak menimbulkan gosip, mengingat pesta rumah ini bahkan belum selesai, tapi aku rasa ini saat yang tepat untuk melakukannya." Ia menghela nafas pelan. "Sejujurnya, aku tidak yakin bisa menutupi kekecewaanku dengan cukup baik." Senyumnya berubah samar. "Jadi sebaiknya aku pergi. Kita akan punya banyak hal untuk dibicarakan ketika kita bertemu lagi." Setelah itu, Saint Vincent meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Kini hanya tinggal Lilian dan Markus di dalam ruangan itu, beserta ketegangan yang semakin memuncak. Begitu pintu tertutup di belakang Saint Vincent, Lilian langsung menghambur ke arah Markus dengan geram. "Aku salah. Ternyata Saint Vincent jauh lebih terhormat daripada kau." "Kau tidak akan berkata begitu kalau kau benar-benar mengenalnya. Kau tidak akan bahagia bersamanya," jawab Westcliff tenang. Lilian melayangkan tinju ke dada Markus sekuat tenaga. Namun pria itu lebih cepat menangkap pergelangan tangannya sebelum pukulan itu mendarat. "Saint Vincent memperlakukanku dengan hormat," bentak Lilian. "Sementara kau memperlakukanku seperti boneka kayu yang bisa kau atur seenaknya. Apa yang membuatmu berpikir aku akan bahagia bersamamu?" Lilian mencoba menyerangnya lagi. Markus harus bergelut menghindari tinju yang datang bertubi-tubi. Ia bahkan nyaris mengumpat ketika Lilian berhasil menginjak kakinya dengan keras. Sebelum keadaan semakin kacau, Markus akhirnya mengambil keputusan. Dengan memanfaatkan keunggulan tubuhnya, ia memeluk Lilian erat di dadanya, menahan semua usaha gadis itu untuk memukul atau melepaskan diri. Meski masih menahan gerakannya, Markus tidak bisa menahan senyum tipis. Lilian memang tinggi dan ramping, tetapi kekuatannya jauh melebihi gadis lain seusianya. Dan entah mengapa, hal itu justru membuatnya semakin kagum. "Lepaskan aku atau aku akan berteriak," ancam Lilian. Suaranya teredam di jas Markus. "Tidak sebelum kau memberiku kesempatan berbicara." Perlahan Lilian berhenti meronta. Amarahnya mulai mereda saat Markus mengusap kepalanya dengan lembut. Untuk beberapa saat Markus tidak berkata apa-apa. Ia hanya menahan Lilian di dalam pelukannya, menenangkannya dengan kesabaran yang hampir terasa aneh bagi pria setegas dirinya. Seolah ia sedang mencoba menenangkan seekor kucing liar yang baru saja diselamatkan dari perkelahian. Lilian hampir mengira Markus tidak akan berbicara. Ketika akhirnya pria itu bersuara pelan, nyaris seperti bisikan. Markus mengatakan bahwa apa yang terjadi di antara mereka bukanlah kesalahan. Sebaliknya, ia justru menyadari sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Semua hal yang dulu membuatnya kesal pada Lilian, ternyata justru menjadi hal yang paling ia sukai dari gadis itu. Ia bahkan tidak ingin Lilian berubah. Lilian bebas menjadi dirinya sendiri, melakukan apa yang ia sukai, selama hal itu membuatnya bahagia. Markus bahkan mengakui bahwa Lilian adalah satu-satunya wanita selain kedua saudari perempuannya yang berani mengatakan langsung bahwa ia adalah bajingan yang angkuh.
Jadi bagaimana mungkin ia bisa menolak gadis seperti itu? Lilian tidak bisa menahan senyum ketika mendengar Markus mengatakan bahwa ia boleh saja menyumpahinya sesering yang ia mau. Markus tidak akan mempermasalahkannya. Dan entah sejak kapan, kemarahan Lilian mulai mencair. Ia tidak lagi peduli pada apapun selain rasa tenang yang aneh saat Markus memeluknya seperti ini. Suara pria itu di telinganya terasa rendah dan hangat, seperti dongeng pengantar tidur yang diucapkan di tengah malam. Markus bukan pria yang pandai merangkai kata. Ia selalu kesulitan berbicara tentang perasaannya ketika emosinya itu terlalu kuat. Namun ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia tidak akan pernah sanggup mengatakan selamat tinggal pada Lilian. Markus tidak tahan membayangkan Lilian meninggalkannya. Jadi jika Lilian tidak mau menikah dengannya demi dirinya sendiri, setidaknya ia berharap gadis itu bersedia melakukannya demi orang yang harus menghadapi Markus jika ia menolak. Lilian tidak bisa menahan diri lagi. Ia tertawa, terutama ketika Markus mengatakan bahwa Lilian punya kewajiban untuk mengajarinya cara bersiul. Namun meski suasana di antara mereka menjadi lebih tenang, Lilian tetap tidak berubah pikiran. Aku tidak peduli meskipun kau melampiaskan kemarahanmu pada orang yang tidak beruntung itu. Aku tetap tidak mau menikah denganmu, Markus, kata Lilian. Markus melepaskan pelukannya dan menatap Lilian lama, seolah menilai sesuatu yang tak terlihat. Kemudian perlahan ia tersenyum samar. Ada kilatan geli di matanya. Baiklah, katakan kesalahan apa yang membuatku tidak bisa dimaafkan. Katanya tenang. Kau berbicara dengan ayahku pagi ini. Sebelah alis Markus terangkat. Dan itu membuatmu tersinggung? Menurutmu tidak? Kau diam-diam mengatur semuanya dengan ayahku, tanpa sepengetahuanku. Bukankah itu arogan? Sergah Lilian. Tunggu. Markus mengangkat tangannya sebelum Lilian melanjutkan omelannya. Dengan tenang ia menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti tradisi. Bahwa sebelum seorang pria menyatakan lamaran secara resmi, ia biasanya mendekati ayah si wanita terlebih dahulu untuk meminta izin. Dan Markus cukup yakin bahwa tradisi itu juga tidak asing bagi keluarga di Amerika. Jadi, di mana letak arogansinya? Lilian terdiam. Markus tahu gadis itu mendengarkan, jadi ia melanjutkan. Lilian, aku dan ayahmu sama sekali tidak membicarakan pertunangan atau rencana pernikahan. Aku hanya meminta izin untuk bersikap serius terhadapmu. Kali ini Lilian benar-benar menatapnya. Perasaannya campur aduk. Ada rasa malu karena ia telah menuduh Markus terlalu jauh. Namun kemudian ia teringat sesuatu. Lalu pembicaraanmu dengan Saint Vincent? Sekarang giliran Markus yang terlihat sedikit canggung. Sebagai seorang gentleman, ia mengakui bahwa tindakannya memang tidak sepenuhnya pantas. Ia seharusnya meminta maaf. Namun kenyataannya, Markus sama sekali tidak menyesal. Ia tidak ingin mengambil resiko Saint Vincent berhasil meyakinkan Lilian untuk menikah dengannya. Karena itu Markus harus memperingatkan pria itu untuk menjauh. Markus terdiam sejenak. Ketika ia melanjutkan, ia bahkan tidak benar-benar menatap Lilian. Ia menceritakan sesuatu dari masa lalu. Beberapa tahun sebelumnya, Markus pernah cukup dekat dengan seorang wanita. Ia tidak mencintainya, tapi hubungan mereka mungkin saja berkembang lebih serius. Namun semuanya berubah ketika Saint Vincent muncul dan mulai mengejar wanita itu. Wanita itu segera meninggalkan Markus demi Saint Vincent. Markus tersenyum sinis ketika mengingatnya. Beberapa minggu kemudian, Saint Vincent sudah bosan dan meninggalkan wanita itu juga. Kenapa kau masih berteman dengannya? Tanya Lilian tanpa sadar. Markus menatapnya. Jelas terlihat bahwa ia tidak terbiasa membicarakan hal-hal pribadi seperti ini. Tidak ada persahabatan yang benar-benar sempurna. Aku yakin Saint Vincent tidak akan mengejar wanita itu jika ia tahu seberapa serius perasaanku saat itu. Jawabnya pelan. Markus menarik nafas. Tapi aku tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Kau terlalu penting bagiku. Rasa cemburu tiba-tiba menyerang Lilian. Ia membayangkan Markus pernah menyukai wanita lain. Dan ia juga bertanya-tanya, seberapa dalam arti kata penting itu bagi Markus? Markus seperti kebanyakan pria Inggris. Ia tidak suka mengekspresikan perasaannya secara terbuka. Namun Lilian juga menyadari sesuatu. Jika Markus bersedia membuka bagian dirinya yang selama ini ia jaga begitu rapat,
maka Lilian seharusnya melakukan hal yang sama, memberi mereka kesempatan untuk benar-benar mencoba. Karena Saint Vincent jauh lebih unggul dariku dalam penampilan dan daya tarik, aku pikir aku bisa menandinginya dengan tekad yang lebih kuat. Itulah sebabnya aku menemuinya pagi ini untuk... Tidak, potong Lilian cepat. Markus terdiam. Dia tidak lebih unggul darimu, kata Lilian. Wajahnya memerah saat ia menyadari betapa sulitnya mengungkapkan perasaannya sendiri. Kau menarik dengan caramu sendiri. Lilian kemudian menambahkan bahwa tidak peduli seberapa mabuk dirinya waktu itu, ia tidak mungkin berada di kamar Markus jika ia tidak benar-benar menginginkan pria itu. Markus tertawa lembut. Kalau begitu, apakah kau bersedia mempertimbangkan menjadi istriku jika kau tidak dipaksa melakukannya? Lilian mengangguk perlahan. Tapi banyak hal yang harus kita bicarakan dan sepakati sebelum itu terjadi. Markus tersenyum. Kelegaan jelas terlihat di wajahnya ketika ia kembali memeluk Lilian. Pernikahan adalah kesepakatan. Jadi sebelum kita melanjutkan negosiasi ini malam nanti, sebaiknya kau mempersiapkan diri. Karena aku sangat ahli dalam bernegosiasi, kata Markus ringan. Ia tertawa. Dan sikapnya begitu santai hingga Lilian memukul bahunya karena kesombongannya itu. Namun pada akhirnya, Lilian tidak bisa menahan senyumnya. Ketika Markus menggiringnya keluar ruangan untuk kembali ke kamarnya, Lilian menyadari sesuatu dengan hati yang terasa hangat. Perjalanan mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. Menjelang pertengahan pagi, Lilian akhirnya bergabung dengan Daisy, Annabelle, dan Evie di ruang sarapan. Ia langsung menangkap suasananya. Cara teman-temannya saling melirik dengan senyum kecil yang nyaris tak disembunyikan cukup untuk membuat Lilian tahu kalau kabar dari ruang kerja sudah terlebih dahulu sampai ke sini. Langkah Lilian melambat sejenak sebelum duduk. Biasanya, ia akan mengenakan ekspresi sinisnya seperti perisai. Namun pagi itu, ia tidak menemukan kekuatan untuk melakukannya. Ia hanya duduk dan membiarkan dirinya terlihat sedikit lebih rapuh dari biasanya. Seperti biasa, Annabelle tidak membiarkan keheningan berlangsung lama. Dengan anggun, ia berpura-pura menguap kecil. Pagi ini terasa begitu membosankan. Aku berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkan percakapan kita. Gumannya pelan, tatapannya beralih ke Lilian, penuh arti dan jelas tidak polos. Misalnya, alasan kenapa seseorang datang terlambat? Evie hampir tersedak tehnya, sementara Lilian hanya menyipitkan mata, menatap Annabelle dengan peringatan serius, yang justru membuat suasana semakin hidup. Percakapan pun mengalir dengan sendirinya, awalnya ringan, namun perlahan menjadi lebih jujur. Dengan enggan, tapi tanpa benar-benar menahan diri, Lilian mulai bercerita tentang apa yang terjadi semalam di kamar tidur sang Earl. Tentang bagaimana sikap kaku Markus berubah hanya dalam sekejap, menjadi sesuatu yang jauh lebih menggetarkan. Dan tentang ketegangan pagi ini di ruang kerja yang melibatkan dirinya, Markus, dan Saint Vincent. Lilian tidak menyembunyikan apapun tentang kemarahannya, tentang pilihan yang akhirnya ia buat, dan tentang bagaimana semuanya berakhir dengan cara yang tidak sederhana. Suasana meja menjadi sedikit lebih hening. Aku tidak menyukainya, ucap Lilian pelan, namun nadanya tidak sepenuhnya meyakinkan. Ia menghela nafas. Aku hanya tidak terbiasa kehilangan kendali seperti itu. Ia menatap cangkir tehnya, seolah mencari jawaban di sana. Aku tidak pernah membiarkan siapapun mempengaruhiku sejauh ini. Ada jeda singkat sebelum ia melanjutkan, lebih jujur dari biasanya. Aku rasa itu yang membuatku takut, bukan situasinya, melainkan pada dirinya sendiri. Fakta bahwa ia bisa begitu tertarik pada Markus dengan cara yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Bukan hanya secara pikiran, tapi juga secara fisik dan emosional. Ini tidak masuk akal. Kami sama sekali tidak cocok, gumannya pelan. Menurut Lilian, akan jauh lebih mudah jika ia menikah dengan pria yang menjaga jarak, yang tidak menuntut, yang tidak membuatnya merasa... Annabelle memotong sambil menggeleng pelan. Kalau begitu,
Kenapa Lord Westcliff tidak pernah berhenti memperhatikanmu? Katanya lembut. Lilian terdiam. Jelas informasi baru ini membuatnya terkejut. Saat Annabel kembali melanjutkan, kali ini tanpa nada menggoda, ia mengaku sudah lama menyadari hal itu. Bagaimana Lord Westcliff selalu memperhatikan Lilian setiap kali mereka berada di ruangan yang sama. Namun ia tidak pernah mengatakannya, karena saat itu Annabel benar-benar mengira Lilian akan memilih Saint Vincent. Jadi ia tidak ingin ikut campur dalam suatu hal yang sudah tampak jelas arahnya. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi dirimu sendiri, sayang. Sepertinya rasa ketertarikanmu tidak berlangsung satu arah, ujar Annabel sambil tersenyum tulus. Meski informasi itu membuat hati Lilian kembali hangat, akhirnya ia mengungkapkan rasa bersalahnya pada Saint Vincent tentang apa yang terjadi di ruang kerja pagi ini. Daisy dan Evie merespon dengan simpati, tapi respon Annabel sedikit berbeda. Aku tidak bisa sepenuhnya merasa kasihan padanya, katanya jujur. Nada suaranya tetap tenang tapi tegas. Kita semua tahu seperti apa dia selama ini. Setidaknya sekarang, Lord Saint Vincent tahu bagaimana rasanya tidak dipilih. Evie, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Dengan hati-hati, ia memperingatkan Lilian agar tidak memberi kesempatan pada Lord Saint Vincent jika pria itu mencoba mendekat lagi. Lilian hanya tersenyum kecil, tenang, dan lebih yakin dari sebelumnya. Dia tidak akan berani sejauh itu. Jawabnya ringan, tidak jika ia tahu dengan siapa ia akan berhadapan. Jawaban itu cukup membuat ketiga temannya saling berpandangan, tapi akhirnya tersenyum mengerti. Lilian kemudian mengalihkan pembicaraan. Kali ini, ia menatap Annabel dengan penuh rasa ingin tahu. Aku yang seharusnya bertanya, apa yang membuatmu sering menghilang akhir-akhir ini? Tanyanya ringan. Annabel terdiam sejenak, matanya berbinar. Namun ia lebih dulu memastikan tidak ada yang cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka. Lalu, dengan suara berbisik pelan, ia berkata, aku rasa aku sedang mengandung. Keheningan jatuh sesaat, sebelum akhirnya berubah menjadi kebahagiaan yang hangat. Ucapan selamat mengalir tanpa suara, membuat mereka seolah ingin berdansa saat itu juga, untuk mengekspresikan berita bahagia itu. Meski begitu, Annabel belum ingin memberitahu suaminya, setidaknya untuk saat ini. Kalau Mr. Hans sampai tahu, liburan musim gugurku akan langsung berakhir. Aku tidak akan diizinkan menghadiri acara perjamuan dan berkumpul bersama kalian, katanya sambil tersenyum menyesal. Ia tahu betul suaminya yang posesif itu akan menjadi sangat protektif, dan Annabel masih ingin menikmati kebebasannya sedikit lebih lama. Dengan pemahaman yang sama dan kepercayaan yang tidak perlu diucapkan, mereka bertiga berjanji akan menjaga rahasia itu sampai waktunya tiba. Sementara siang itu, ruang Marsden dipenuhi ketegangan yang nyaris terasa di udara. Marcus berdiri tegak di tengah ruangan. Penampilan luarnya nampak tenang, namun tidak di dalam dirinya. Keputusan yang baru saja ia nyatakan pada ibu dan adiknya bukanlah keputusan yang biasa ia ambil. Sepanjang hidupnya, Marcus selalu berjalan di jalur yang telah ditentukan, dibentuk oleh disiplin, dikendalikan oleh kewajiban, dan lebih dari segalanya dibayangi oleh sosok ayahnya. Namun kali ini Marcus memilih jalannya sendiri. Ia memilih hatinya, dan ia masih terkejut ketika menyadari bahwa pilihan itu tidak terasa seperti kelemahan, melainkan kelegaan. Reaksi sang kontes masih menggema di dalam pikirannya. Nada suaranya yang tajam, nyaris histeris ketika Marcus menyatakan niatnya untuk menikahi Lilian Bowman. Ibunya tidak hanya menolak, sang kontes merasa benar-benar dipermalukan. Sebaliknya, Olivia hampir tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Ia bahkan dengan terang-terangan menyebut Lilian Bowman sebagai pilihan yang tepat. Perbedaan itu menciptakan jurang di antara mereka.
Kau melupakan satu-satunya tujuan keberadaanmu, Westcliff. Ucap sang kontes dingin. Menjaga nama keluarga, gelar, garis keturunan Marsden, itulah tugasmu. Dan dalam hal itu, kau mengecewakanku. Olivia langsung bereaksi. Markus tidak pernah mengecewakan siapapun. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Mengingatkan ibunya bagaimana Markus telah menjaga keluarga mereka sejak ayah mereka tiada. Bahkan membawa kekayaan keluarga mereka jauh melampaui sebelumnya. Dia berhak memilih kebahagiaannya sendiri, termasuk memilih siapa yang ingin ia nikahi. Lanjut Olivia, namun sang kontes hanya menatap putrinya dengan dingin. Ini bukan tempatmu untuk berbicara. Dan kemudian dengan kejam dan tanpa peringatan, ia melanjutkan, jangan lupa dari mana asalmu. Ruangan seketika membeku. Kali ini, tidak lagi dalam bentuk sindiran. Sang kontes menegaskan dengan kejam bahwa Olivia adalah anak yang lahir dari hubungan singkatnya dengan seorang pelayan. Sebuah kebenaran yang selama ini hanya hidup dalam bayang-bayang, kini diucapkan tanpa belas kasihan. Olivia tidak tampak terkejut, namun tetap saja mendengarnya langsung dari mulut ibunya sendiri, meninggalkan luka yang tidak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Markus bergerak, tidak terburu-buru, namun cukup untuk menghentikan segalanya. Tatapannya pada sang kontes berubah dingin dan berbahaya. Lalu ia berbalik pada Olivia. Pergilah, temui suamimu. Ucapnya pelan. Aku tidak peduli dengan apa yang ia katakan. Itu tidak lagi menyakitiku. Balas Olivia, meski suaranya terdengar sedikit bergetar. Markus menatapnya lebih lembut. Tapi aku peduli padamu. Dan aku tidak akan membiarkanmu tetap di sini. Kali ini, Olivia tidak membantah. Ia sedikit terkejut saat Markus mengecup puncak kepalanya. Gesturnya sederhana, namun syarat perlindungan. Ia tersenyum kecil, lalu pergi meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam ruangan berubah. Lebih sunyi, lebih tajam. Markus menatap ibunya tanpa menyembunyikan apapun. Jika kau mengungkit hal itu lagi, kau akan menyesalinya. Tegas Markus dingin. Nada suaranya sudah cukup untuk membuat sang kontes menahan diri. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Namun sang kontes tidak menyerah. Dengan nada yang lebih terkendali, ia mencoba kembali. Mendiang ayahmu tidak akan menerima ini, Westcliff. Ia akan membenci gadis itu. Markus terdiam. Nama itu membawa sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Ingatan tentang seorang pria yang tidak pernah mengenal belas kasihan. Seorang ayah yang percaya bahwa kedekatan adalah kelemahan. Yang dengan sengaja menjauhkan Markus dari siapapun yang ia sayangi. Hanya untuk memastikan bahwa tidak ada satupun yang bisa membuatnya rapuh. Dan tanpa ia sadari, didikan itu berhasil. Markus tumbuh menjadi pria yang terkendali, pria yang kaku, tidak mudah terikat, tidak memberi ruang bagi siapapun untuk benar-benar mendekat. Sampai Lilian hadir. Tanpa diduga, gadis itu mengguncang semua hal yang selama ini Markus jaga dengan hati-hati. Sang kontes kembali berbicara. Kini dengan nada yang hampir halus, hampir membujuk. Jika ini hanya ketertarikan, kau tidak perlu menikahinya. Kau bisa memilikinya tanpa harus menjadikannya istri. Dan kalimat itu menjadi batasnya. Segala yang selama ini Markus tahan bertemu di satu titik. Ia menarik nafas perlahan sebelum berbicara. Dengarkan baik-baik. Suaranya tenang, namun tidak memberi ruang untuk dibantah. Aku telah memutuskan untuk menikahinya, bahkan sebelum percakapan ini dimulai. Dan tidak ada satupun yang akan mengubah itu. Lilian Bowman adalah satu-satunya wanita yang akan menjadi istriku. Nada suara Markus tetap rendah, namun kini mengandung sesuatu yang lebih dalam. Anak-anaknya akan menjadi ahli warisku. Jika tidak, maka garis keturunan Marsden akan berakhir padaku. Sang kontes menatap tidak percaya. Kau tidak mungkin serius, Westcliff.
Markus tidak bergeming. Aku sangat serius. Kau sudah kehilangan akal sehat. Tidak, my lady. Markus menarik nafas pelan. Untuk pertama kalinya, aku memilih kebahagiaanku sendiri. Keheningan jatuh. Kau bodoh, bisik sang kontes. Jemarinya gemetar hebat karena amarah yang berusaha ditahannya. Markus tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepala sedikit formal, namun tanpa kehangatan. Lalu ia beranjak pergi. Langkahnya mantap, meninggalkan ruang Marsden tanpa bayang-bayang ayahnya.